Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Bagas Adiwiratama dengan NIM 224030023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan makalah kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang bertujuan untuk mengerjakan tugas membuat video dari mata kuliah pemasaran internasional. Di sini makalah kelompok kami, kelompok 7, yaitu berjudul keputusan produk dan brand, dengan memiliki 4 subbab, yaitu terdiri dari yang pertama ada dimensi keputusan produk, yang kedua pengertian brand, yang ketiga peran brand dalam keputusan produk, yang keempat faktor yang mempengaruhi keputusan produk. Yang pertama yaitu pengertian produk. Pengertian produk itu secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar lagi. Menurut beberapa ahli tentang pengertian produk, yaitu ada Philip Kotler, itu menjelaskan bahwasanya pengertian produk itu adalah segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, ataupun dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Di dalamnya mencakup wujud fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ataupun suatu ide. Menurut Fandi Ciptono menerangkan bahwasanya pengertian produk itu adalah berbagai hal yang ditawarkan oleh produsen untuk bisa diperhatikan, dicari, dibeli, dinyatakan, dikonsumsi atau digunakan oleh pasar sebagai bentuk pemenuhan keperluan ataupun kebutuhan pasar. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan konsumen. Kualitas tidak hanya dilihat dari aspek fisik produk, tetapi juga mencakup daya tahan, keandalan, kesesuaian dengan standar, keindahan atau desain, serta manfaat yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Kotler menyatakan bahwasanya kualitas produk adalah kemampuan suatu produk dalam melaksanakan fungsinya, meliputi seperti daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan atribut lain yang bernilai bagi konsumen. Yang kedua yaitu dimensi keputusan produk. Dimensi kualitas produk adalah aspek-aspek atau elemen tertentu yang menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan, standar, serta harapan konsumen. Dengan kata lain, dimensi kualitas produk menggambarkan indikator yang dipakai konsumen dalam mengevaluasi mutu suatu produk. Dimensi kualitas produk merujuk pada atribut-atribut atau karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas suatu produk. Ada beberapa dimensi kualitas produk yang sering diidentifikasi, meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada kinerja atau performance. Itu sejauh mana produk memenuhi fungsi-fungsinya dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada penggunanya. Yang kedua ada fitur atau keberagaman produk, yaitu karakteristik tambahan dari produk yang meningkatkan nilai dan kegunaannya, seperti keunggulan teknis, fungsionalitas tambahan, atau inovasi. Yang ketiga ada keandalan atau reliability, yaitu kemampuan produk untuk memberikan kinerja yang konsisten dan diharapkan selama periode waktu tertentu. Yang keempat kesesuaian dengan spesifikasi
conformance to specification, sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima ada daya tahan atau durability, kemampuan produk untuk tetap berfungsi dengan baik dan tidak rusak atau aus seiring penggunaan normal dan jangka waktu yang lama. Yang C ada pengertian brand. Menurut Firmansyah, merek adalah nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Keberadaan setiap brand adalah unik dan mempunyai perbedaan satu dengan lainnya. Masyarakat umum menganggap brand sama dengan logo, merek, atau nama entitas. Semua bersifat fisik semata, padahal sebenarnya brand lebih merupakan rangkuman pengalaman dan asosiasi terhadap sebuah entitas. Jadi, jauh lebih dalam dari sekitar fisik saja. Jika diibaratkan manusia itu logo seperti wajahnya, identitas adalah penampilan fisiknya, komunikasinya dan perilakunya, sedangkan brand adalah keseluruhan manusia itu tersebut, termasuk jiwa dan raganya. Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Brand itu sendiri berfungsi sebagai representasi dari pengalaman dan persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau layanan, sehingga mampu membangun kepercayaan, loyalitas, serta ketertarikan emosional. Yang D ada peran brand dalam keputusan produk. Peran merek atau brand dalam keputusan produk adalah menciptakan identitas dan pembeda produk dari pesaing, serta membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen melalui kesadaran merek atau brand awareness dan citra merek atau brand image yang positif. Merek yang kuat akan memudahkan konsumen dalam membuat keputusan pembelian, karena merek yang dikenal baik seringkali dianggap sebagai pilihan yang aman dan berkualitas, bahkan dapat mempengaruhi persepsi harga. Dalam lanskap pasar yang kompetitif, di mana konsumen itu dihadapkan pada pilihan produk, merek memainkan peran sentral dan krusial dalam membentuk keputusan pembelian. Merek bukan lagi sekedar nama atau logo untuk membedakan suatu produk dari yang lain, melainkan sebuah aset tak berwujud dalam yang syarat akan makna, persepsi, dan nilai emosional bagi konsumen. Memahami peran itu sendiri, peran merek sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama itu bisa membangun kesadaran dan pengenalan merek. Yang kedua ada membentuk citra dan persepsi. Yang ketiga atau yang terakhir membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi keputusan produk dan brand. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk dan merek sangat penting bagi perusahaan. Keputusan pembelian bukanlah proses yang sederhana, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor internal dan eksternal. Ada beberapa contoh faktor yang utama yang mempengaruhi keputusan produk dan merek. Yang pertama adalah faktor produk. Itu adalah faktor yang paling mendasar dan langsung berkaitan dengan produk itu sendiri. Yang A ada kualitas produk, B ada harganya. Seperti harga menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar konsumen untuk membeli suatu produk itu sendiri. Yang C kemasan dan desain. Mungkin dari perusahaan tersebut bisa membuat kemasan yang menarik, praktis, dan inovatif, mudah diingat. Mungkin dari desainnya juga lebih unik dan beda dari lainnya. Yang kedua ada faktor merek brand. Yang A pertama ada citra merek atau brand image. Yang B
kesadaran merek atau brand awareness. Yang C, kemasan yang C yaitu kemasan dan merek, kemasan dan desain. Untuk yang ketiga yaitu faktor pribadi dan psikologis konsumen. Faktor-faktor itu berasal dari dalam diri konsumen dan sangat unik bagi setiap individu. Seperti contohnya yang A, gaya hidup dan kepribadian, yang B, usia dan tahap kehidupan, yang C, motivasi dan persepsi, yang D, sikap dan kepercayaan. Yang keempat, faktor sosial dan budaya. Lingkungan sekitar konsumen juga memainkan peran besar dalam membentuk keputusan mereka, yang seperti kelompok acuan, kelompok budaya dan kelas sosial. Terus semisal kelompok acuan itu adalah kelompok orang yang mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang, yang mungkin seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Kalau budaya dan kelas sosial itu spesifiknya lebih ke nilai, tradisi, dan kebiasaan budaya sangat mempengaruhi pola konsumsi. Misalnya suatu produk yang dianggap normal di satu budaya mungkin tidak diterima budaya lain. Kelas sosial yang mencakup pendapatan dan pendidikan juga mempengaruhi jenis produk dan merek yang dipilih. Sekian presentasi makalah dari saya pribadi untuk tugas manajemen pemasaran dosen pengampu Pak Anwar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.